Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik ya, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, sampai lupa tadi. Pada siang hari ini saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Ya, artinya bukan maaf lahir dan batin, bukan. Itu seperti pantun aja, minal aizin wal faizin, maaf lahir batin itu kayak pantun. Tapi artinya bukan itu. Artinya adalah semoga amalan kita itu diterima. Itu poinnya. Jadi banyak sekali orang berpuasa itu hanya dapat lapar dan haus, tapi nggak ada dapat poinnya. Ya, yang poin yang pertama apa? Pahala. Kita diterima amalan kita, mendapatkan pahala. Poin yang kedua, Lailatul Qadar itu wajib untuk dikejar, teman-teman. Nah, semoga hal itu bisa kita raih yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan medali, bukan juga piala, bukan juga baju seperti toga wisuda, tetapi dia merupakan bukti nyata. Sosok kita berubah 180%. Ya, akhlak kita berubah dari sebelumnya. Ibadah kita berubah lebih baik. Ya, jadi nggak perlu capek-capek kita banding-bandingkan dengan rumput tetangga, dengan orang lain, dengan kekayaan dan kesuksesan orang lain. Cukup kita bandingkan kita hari ini dengan yang kemarin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Ya, intinya itu dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan eh, tahun depan. Ya, teman-teman. Dan tidak lupa saya minta maaf. Ya, itu intinya bahwa memaafkan itu wajib. Salah ataupun nggak salah itu ya minta maaf. Ya, ada salah satu nasihat yang membuat saya cukup apa ya namanya tersentil. Ya, nasihat yang cukup berat. Kalau kalian tidak mampu ya dicoba saja. Jadi kalau ada orang datang kepadamu minta maaf, maka berikanlah maaf. Itu akan menenteramkan dia, ya, akan membuat dia merasa tenteram hatinya. Akan tetapi, jika ada orang yang bersalah, udah jelas salah, dan minta maaf juga tidak, maka maafkanlah dia. Maafkanlah dia untuk menenteramkan hati kita. Ya, paham ya? Susah nggak ini diterima? Kamu memberi maaf kepada orang yang minta maaf, itu adalah untuk menenteramkan hati dia. Karena dia minta maaf. Tapi kamu berilah maaf kepada orang yang tidak mau minta maaf, itu demi ketentraman hati kita sendiri. Itu ya teman-teman. Semangat ya. Bismillah. Meskipun dalam hati pasti gondok ini kok salah, nggak mau minta maaf dan seterusnya. Ya sudah, demi ketentraman kita pribadi, kita memaafkan kepada orang-orang yang nggak mau minta maaf itu. Ya, demi pahala kita, demi ketentraman hati kita. Baik ya, teman-teman. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, materi sirkah sudah saya sampaikan 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan itu cukup membuka wawasan dan apa namanya penjelasan, ya. Karena begitu pentingnya sirkah ini. Tugas rangkuman itu untuk teman-teman tulis di catatan. Saya buatkan, saya bantu, ya ini. Jadi tabel yang teman-teman kerjain itu saya bantu jawabannya seperti ini. Jadi sirkah ada 5 ya. Inan mufawadah abeknan wujuh. Abek dan wujuh. Jumlah mitranya adalah 2 atau lebih. Kontribusinya sudah saya tebeli. Gampang menghafalkan, gampang memahami. Ya, jadi teman-teman tolong dimaklumi ya, tidak ada sekolah itu yang tidak menghafalkan sebenarnya. Ya, bahkan Al-Quran pun kita pelajari dengan dalam harus dengan menghafalkan dulu. Ya, nah menghafalkan dan juga rasionalnya kita bangun. Oke, misbahnya itu sebagai contoh dan bagaimana konsekuensi jika untung dan jika rugi. Ini sudah saya jelaskan.
Sesederhana mungkin. Teman-teman baca aja, di print boleh, disebarluaskan boleh, untuk pengajian boleh, monggo untuk syiar dakwah, ditulis tangan, diganti di catatan juga boleh. Ya. Nah, terus bagaimana untuk syirkah mudharabah ini dan syirkah yang lain itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa itu saya tulis di bawah ya, saya tulis di bawah. Kerjasama syirkah ini hendaknya lebih baik itu sesama muslim ya. Tapi gimana kalau kepada orang yang selain muslim? Boleh dengan syarat yang pengelolanya itu seorang yang muslim ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa diterima dari saudara kita yang tidak muslim. Itu tidak bisa, rasionalnya tidak bisa kita terima. Ya, misalkan em, roti itu biar enak dikasih rumnya dari anggur yang jelas itu haram. Seorang yang tidak muslim akan menyampaikan secara kualitas, itu enak. Ya, itu lebih lembut rotinya, itu lebih banyak disukai, banyak yang beli dan seterusnya. Rasionalnya nggak nyambung dengan kita seorang muslim yang kita kejar adalah berkah barokahnya, bukan rasa enaknya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman kerjasamanya dengan seorang yang bukan muslim, maka boleh kita ambil modalnya. Yang mengelola kita. Gitu ya. Nah, nomor dua, jumlah modal harus diketahui bersama-sama, harus terbuka teman-teman syirkah itu. Ya, sudah nggak boleh bohong membohongi, saling menyembunyikan jumlah keuntungannya berapa, bagi hasilnya berapa, dibuat-buat, dimanipulasi, nggak boleh. Ya, dan yang ketiga, keuntungan Oke. akad itu adalah dari awal. Misalnya ada yang investasi Hmm. tanpa membicarakan akad, nah hati-hati ya. Kamu mengelola capek-capek, itu berarti cuman berhak sebagai upah pekerja. Ya, wah wis kadung capek dikira ada syirkah akad bagi hasil ya. Ternyata lupa tidak membicarakan akad, maka Anda hanya dapat upah kerja. Ya, keuntungan selebihnya milik pemodal. Nah, itu salahnya. Kita pengelola juga harus pinter ya. Nah, terus bagaimana kalau udah seperti itu, bikin akad yang baru, perjanjian yang baru, tulis ya nisbah bagi hasilnya berapa. Ya, semua harus ditulis teman-teman ya. Oke, nomor empat, jika ada perselisihan tentang persyaratan, jumlah bagi hasilnya berapa, yang berhak menentukan jumlah atau proporsi sekian persennya, itu adalah pemodal dengan bersumpah. Ya, dan sumpah itu nggak main-main, tidak seperti sekarang orang-orang dengan gampang mengucapkan sumpah. Ya, kampanye-kampanye itu orang-orang berjanji itu kan bersumpah dengan gampangnya. Ya, contohnya juga Danantara itu tidak ada di janji-janji kampanye kok tiba-tiba Danantara. Ya, hati-hati. Ya, terus bagaimana kalau sumpah itu tidak bisa dipegang? Ya harus jelas makanya dari awal ada catatannya, ada tanda tangan di atas materinya, ada saksinya, seperti itu. Nah, ketentuan yang kelima, pengelola ya, yang orang lapangannya itu tidak boleh melaksanakan eh, mencari pemodal-pemodal baru, investor yang baru, nggak boleh. Bolehnya sesuai keterbukaan dan seizin investor sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Wah, Bu, ribet, Bu. Islam itu bikin syirkah kerjasama aja kok ribet. Loh, teman-teman, di dunia ini apa yang nggak ribet coba? Apa yang nggak ribet? Makan bergizi gratis gitu. Ribet nggak? Ribet. Bayar pajak? Ah, ribet. Dana hibah sumbangan bansos cair. Ribet nggak? Ribet. Ya, nanam jagung. Yang nanam sekarang TNI dan Polri. Ribet nggak? Iya ribet. Tapi ya seperti yang saya amati ya teman-teman, kalau salah tolong saya ditegur, tolong saya dikoreksi. Ribetnya dunia ya, bansos, bantuan, beasiswa, nanam jagung, makan siang gratis. Ribetnya itu nggak ada ujung, nggak ada kejelasan gitu. Tetapi di Islam syariah itu diturunkan pasti ada tujuannya.
Ya, ini bukan ribet, ini namanya panduan. Teman-teman kalau baca buku panduan, baca SOP, emang ada yang cuma satu lembar? Tidak ada ya. Pasti ada berhalaman-halamannya banyak. Itu namanya panduan. Dibaca supaya benar, supaya tidak ada pihak yang terdolimi. Itu ya teman-teman. Bismillah. Allah itu tidak menghendaki adanya kesulitan. Allah menginginkan kemudahan dalam beribadah, dalam bermuamalah. Insya Allah ini tidak ribet, tidak repot. Teman-teman kalau memang pengennya eh, gampang dan tidak ribet, tanya saya boleh gitu aja. Tinggal tanya Bu Raisa gitu. Boleh Bu, saya mau bisnis Bu, pakainya sirkah ini gimana ya? Boleh. Boleh. Jadi ada beberapa kali kesempatan dosen dengan mahasiswa itu saling kerjasama. Alhamdulillah ada satu bisnis yang luar biasa berkembang itu kalau teman-teman buka di Instagram ada skala coklat. Ya, orang jualan coklat, minuman coklat namanya skala coklat. Itu mahasiswa dan dosen kerjasama. Berkembang alhamdulillah. Ya, omsetnya mencapai 100 juta itu. Oke, udah ya. Cukup ngobrol-ngobrolnya. Materi kita siang hari ini adalah bagaimana kita bicara manajemen perspektif Siang. Islam, ya. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen itu tidak lepas dari fungsi POAC, planning, organizing, Tulisan. actuating, Tulisan dan kabeh. juga controlling, Yang ya. apa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, fungsi manajemen menurut George R. Terry ya, itu adalah POAC. POAC. Jadi ya planning, organizing, actuating, controlling itu ya manajemen tadi. Di dalamnya luas. Ada leadership, ada komunikasi, motivation, ya. Lengkap sebenarnya di manajemen itu. Itulah kenapa peluang bisnis, peluang usaha, lowongan pekerjaan jurusan manajemen itu juga sangat luas. Ya, leadership bisa, communication bisa, motivation bisa, bisa ditempatkan HRD, bisa ditempatkan SDM, keuangan, operasional bisa. Itu ya, teman-teman. Bismillah, teman-teman belajar di sini untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat ya, insya Allah. Nah, konteks Islam, manajemen ini memiliki unsur yang tidak jauh berbeda secara umum. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi, ayam, dua ayam goreng itu yang satu disembelih dengan halal, yang satu tidak. Yang satunya halal, yang satunya haram. Kita melihatnya secara umum sama ayamnya, tetapi Islam melihatnya itu adalah dari prinsip, dari falsafah hidupnya, dari mekanismenya halal atau haram itu yang digarisbawahi. Itulah kenapa Islam dalam manajemen itu tidak jauh berbeda konsepnya, secara umum nggak beda. Ya, planning ada, organizing ada, actuating dan controlling evaluasi itu ada, ya. Nah, cuman di beberapa hal itu harus kita pahami bagaimana dasar dalam mengambil keputusan manajemen ini sesuai etika, sesuai norma dalam Islam. Oke, yang pertama adalah planning. Pengertian secara umum aja ya, bahwa kegiatan awal. Jadi antisipasi peluang, ancaman, bahaya untuk di masa yang akan datang, ya. Jadi rencana itu harus. Nah, kalau teman-teman ingat yang saya gambar di papan tulis yang tidak ada di materi saya, ya, bahwa POAC itu memiliki input yang namanya SDM, nah, sumber daya manusia yang akan membuat POAC, perencanaan, organizingnya, nah, itu manusia untuk mendapatkan output berupa efektif dan efisien, gampangnya gitu. Nah, POAC itu sendiri, ya, di bawahnya kalau nggak salah saya tulis di situ ada analisis SWOT namanya, analisis SWOT. Kalau teman-teman mau memet apa merinci satu persatu, planning, organizing, actuating, dan evaluasi, controlling, itu bisa kemudian dianalisis SWOT-nya. Contoh planning, planning ya.
Weakness, kelemahannya planning itu apa, teman-teman? Ayo, kepikiran nggak sesuatu? Apa kira-kira? Kelemahan dari suatu planning atau perencanaan itu adalah actuating-nya. Orang banyak merencanakan itu nggak action-action, ya. Terus merencanakan, tapi nggak action-action, gitu. Nah, itu saja ya. Jadi semua perlu di SWOT semuanya. Nah, apa kita mencari tauladan, ya, contoh yang terbaik yaitu dari Rasulullah. Rasulullah itu juga sebagai umat, ya, pimpinan umat, kepala negara, panglima perang, kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang suami, seorang anak yang berbakti, dan juga seorang pelaku bisnis, teman-teman. Lengkap, ya, lengkap. Dan bahkan kalau di rumah, pulang ke rumah itu bukan istirahat, tetapi membantu istrinya dulu, ya, menanyakan bagaimana keadaan rumah. Ya, jadi lengkap sudah kita kalau mencari teladan atau contoh dari baginda Rasulullah. Dalam planning ini di surat As-Sadd ayat 27 dan juga di hadis riwayat Mubarak itu adalah eh, sohih, ya. Artinya apa? Ya harus dilakukan, harus dilakukan. Bahkan Allah itu membuat bumi, membuat dunia dan seisinya ini juga berdasarkan perencanaan. Apa yang dimaksud merencanakan? Mikir, pikirkanlah akibatnya, ya, hadis riwayat Mubarak. Jika baik, lakukan. Jika jelek, jangan dilakukan. Seperti orang memberikan saran, memberikan suatu masukan. Ini kalau jelek, ya udah nggak usah kita beri masukan. Kenapa kok nggak jadi memberi masukan? Kan kita fastabikul khairat, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita mengingatkan yang buruk. Lah yang diingatkan saja tertutup hatinya. Nggak bisa diajak ngobrol. Nggak bisa dikasih masukan dan saran. Udah kayak batu itu, keras. Telinganya nggak ada, nggak dipakai. Misalnya ya. Nah, kita pikirkan, ini nggak bisa diajak ngomong. Nah, maka tidak usahlah kita kemudian mengajak diskusi. Capek nanti. Ya, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat yang bisa menerima masukan. Kita publikasi di media sosial jika itu ingin kita sampaikan secara tidak langsung kepada beliau. Dan kita juga langitkan doa-doa kita supaya pintu hatinya itu terbuka. Gitu ya. Oke, ini juga di surat Al-Hasr ayat 18. Nah, dalam perencanaan itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Ada 4. Hasil tujuan kita apa? Siapa SDM-nya? Berapa banyak waktunya? Kalau bikin toko, buka operasional jam berapa? Lebaran itu tutup atau buka atau malah rame? Ya, dan juga yang terakhir modal atau dana. Dalam merencanakan ini, bedakan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Rencana besar dan juga rencana yang kecil atau biasa. Nah, seperti meletakkan barang-barang dalam sebuah box, ya. Kita masukkan yang besar dulu. Prioritasin yang besar dulu. Untuk apa sih kita? Oh, biar kaya. Wah, itu rencana kecil itu kalau biar kaya, profit-profit. Rencana besarnya apa? Oh, maslahah umat, ya, wakaf. Wakaf itu kita sedikit aja ya. Kita bisa melihat itu dari siapa? Utsman bin Affan, ya. Sumurnya itu loh. Sumur tuh yang sekarang mengalir terus dananya, berputar, produktif. Nah, kemudian menjadi hotel juga sekarang. Itu bukan hotel yang gratis, bukan. Tetap kalau tidur di sana bayar, cuman itu kemudian masuk beberapa keuntungan untuk memperbesar aset wakafnya tadi, memperbesar sumurnya, memperbesar hotelnya, rumah sakitnya, seperti itu. Jadi planning besarnya apa? Baru planningnya yang kecil-kecil, nah itu kita rapikan, kita atur dengan baik di situ. Ya, di sini ada prinsip SMART, teman-teman sudah umum ini, spesifik, measurable, achievable, realistis, dan juga time, waktu. Mm-mm. Oke.
Baik ya. Ah, saya lanjutkan. Nomor dua yaitu organizing. Bagaimana strategi taktik yang direncanakan tadi itu didesain dalam struktur, dalam susunan organisasi yang tepat, sesuai bidangnya, sehingga efektif dan efisien. Ya, intinya itu. Nah, bagaimana hal ini dalam Islam? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jamaah, jami'ah. Ya, berjamaah, janganlah kamu bercerai-berai. Jadi dalam organisasi itu penting adanya musyawarah, penting adanya kesepakatan itu secara bersama. Karena kalau kita punya planning masa rawon, ya, kita punya planning nih matang sudah masa rawon, tapi kemudian dalam organize-nya kita punyanya bayem, tokolan, kacang, cabe, itu yang nggak bisa jadi rawon meskipun planningnya begitu matang. Dengan organize kita tahu bahwa dengan bahan tadi ternyata kita bisa bikinnya pecel, ya, bukan rawon. Maka yang paling bagus itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, teman-teman. Menyesuaikan dengan keadaan yang senantiasa terus berubah. Bukan semata-mata kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan, bukan. Ya, kalau saya mengatakan itu, kalau saya mengatakan itu seperti seolah-olah sombong ya, sombong. Merencanakan yang kemudian dia bisa mencapai apa yang direncanakan. Gitu. Ya, teman-teman. Boleh kalau ada pertanyaan ya. Nah, ada salah satu nasihat nih. Nasihat yang terus saya ingat supaya kuat menjalani hidup, supaya sabar dan supaya istiqomah ya. Adik. Ya, maaf ya, ini ada iklan. Diam dulu, diam dulu. Baik ya, gini teman-teman. Jika teman-teman itu menginginkan sesuatu yang kemudian Allah mengabulkan, Allah mengabulkan, maka kita sangat senang sekali, kita sangat bahagia karena Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, maka kita harusnya senang dua kali lipat. Kita bahagianya dua kali lipat. Tahu nggak kenapa kok bisa begitu, teman-teman? Kenapa? Ada yang bisa menafsirkan? Jadi kalau keinginan kita dikabulkan, kita senang. Kalau tidak dikabulkan Allah, kita senangnya dua kali lipat. Kita senangnya, bahagianya itu berlipat-lipat. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa menafsirkan? Berarti itu tidak baik untuk kita. Terus? Dan rencana Allah itu lebih baik dari rencana kita. Iya, ya, benar, benar Mbak. Jadi perencanaan Allah itu jauh lebih matang, jauh lebih baik, menembus ruang dan waktu dunia dan akhirat. Ya, mungkin kita menunggu. Oh, Allah tidak mengabulkan, mungkin akan diganti lain waktu. Saya tunggu setahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun saya tunggu. Kok tidak dikabulkan? Allah ini bagaimana sih? Ya, mungkin itu yang kita pendam dalam hati. Tapi Allah paham, ini baik untuk kita dunia akhirat. Bahkan akhiratnya jauh lebih baik. Nah, itu insya Allah kalau teman-teman ingat itu, semoga kita bisa menikmati bagaimana kita menjalani hidup ya, teman-teman. Ya, Bismillah. Oke, jadi urgensi organisasi ini menurut Ali bin Abi Thalib bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya, jadi janganlah kita itu hanya pasif. Bismillah berdoa, Bismillah berdoa. Ya, kita kirim doa. Ya, kita minta ampunan kepada Allah, kita minta solusi kepada Allah. Tetapi kita tidak menjalankan organize. Ya,
Sudah tampak sekarang itu. Hal-hal yang baik, bahkan orang-orang yang berperan, orang-orang besar kalah, tetap kalah dengan kejahatan yang terorganisir, gitu ya. Jadi prinsip organisasi dalam perspektif Islam ya tidak boros, teman-teman, boros ya. Kita tahu bagaimana di hidup kita sendiri itu sepatu punya 5, jilbab punya 20, pakaian punya 50. Nah, luar biasa. Penggunaan waktu ya, wal asri innal insana lafi khusr. Disiplin tepat waktu, bukan hanya setiap berjanji kita bilang insya Allah tapi ternyata nggak datang ya. Nah, itu tidak disiplin, loyalitas dan juga orientasi ke depannya. Baik ya, ini banyak sekali yang bisa kita baca, bisa kita pahami. Jadi seorang muslim itu ibarat satu tubuh, satu bangunan, ibarat sebuah pohon. Intinya bagaimana akar itu menancap kuat dan teguh di jalan Allah, di syariat. Semakin kuat, semakin tinggi. Cobaannya, anginnya juga akan semakin kuat, semakin kencang. Itulah perlu selalu dikuatkan yang namanya akar pohon. Keyakinan, prinsip, pengetahuan, ilmu, ya. Dan la haula wala quwata illa billah. Selalu kita menggantungkan dan memohon pertolongan kepada Allah. Ya, actuating atau implementing. Jadi implementasi, directing, yaitu adalah proses implementasi yang sudah direncanakan, yang sudah diorganize. Directing dalam Islam itu juga merupakan leadership. Ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kalau jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi pasti ada koordinasi. Leadership itu bukan hanya seorang leader, bukan hanya seorang bos, ya, tapi leadership, kemampuan komunikasinya, kemampuan motivasinya, bukan karena jabatan dan tunjangannya, ya. Wah, bukan seperti itu. Jadi ibarat nih, misalnya negara itu pertanian, misal aja diambil alih oleh TNI dan Polri. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang boleh bilang TNI dan Polri itu pasti benar. Nggak ada yang boleh bilang gitu. Pimpinan, penguasa, presiden pasti benar, nggak boleh. Kalau itu bidangnya pertanian, tetap kita harus koordinasi dengan petani-petani, dengan lulusan-lulusan pertanian, dengan orang-orang yang menguasai ilmunya, gitu ya. Yuk, yuk. Nah, gitu ya. Ini juga ada di surat Ali Imran 104 tadi ya, selanjutannya dari 102, bahwa ada kewajiban kita untuk selalu menyerukan kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu juga masuk ke dalam perilaku leadership, gitu ya, teman-teman. Jadi leadership memimpin mengingatkan. Dan surat At-Taubah 105 ya. Baik, dan terakhir adalah controlling. Itu adalah ya serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi. Laporannya itu dibaca, disusun, diukur. Jadi selalu dari yang pertama, yang kedua, tahun pertama, tahun kedua, itu selalu ada catatannya, ada grafiknya, naik atau turun, tercapai enggak targetnya, ya. Dan bagaimana kita semakin dekat dengan rencana kita, rencana besar atau rencana kecil. Ya, kalau suatu bisnis, organisasi, enggak punya laporan evaluasi, enggak punya laporan pengawasan atau controlling, ya itu kacau berarti manajemennya. Dia cuman asal jalan aja, dia cuman ngabisin anggaran saja, ya, nggak ada visi misi yang ingin dicapai itu tidak ada. Nah, dalam Islam controlling itu ada dua, internal dan eksternal. Ya, internal itu dari dalam diri. Bagaimana kita selalu melihat bahwa Allah itu mengawasi kita. Kalau kerja profesional, kalau jualan profesional, meskipun bosnya nggak ngawasi. Kalau ngajar juga profesional, meskipun mahasiswa itu bisa saya kasih tugas gitu aja, udah saya nggak perlu capek-capek ngajar, gitu. Bukan. Tetapi tanggung jawab pengawasan itu adalah kita pribadi. Sumbernya adalah kepada akidah, tauhid, kepercayaan kita kepada Allah. Gitu ya.
Jadi Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah. Yang kedua, selalu berhati-hati dan bertakwa. Ingat ya teman-teman, selalu berhati-hati. Dan orang yang paling beruntung itu adalah orang yang berhati-hati. Misalnya saya sebagai seorang istri, wes, sing penting taat kepada suami selesai kan? Jaminannya surga selesai. Tetapi istri yang beruntung adalah istri yang selalu bertakwa dan berhati-hati. Suaminya pulang ditanyai, Mas, bagaimana pekerjaannya? Bagaimana pendapatannya? Apakah halal? Dari mana Anda mendapatkannya? Proyeknya siapa? Apakah amanah? Ya, apakah ini jangan-jangan proyeknya Israel sehingga berani mengeluarkan dana besar misalnya ya. Nah, itu selalu berhati-hati namanya. Dan itu selalu bernilai pahala dan ada keberkahan di situ. Nggak boleh kita cuek aja. Udah yang penting taat kepada suami. Ditransferi 10 juta, Alhamdulillah, 100 juta, Alhamdulillah gitu. Ya, jangan seperti itu. Organisasi HMCM, UKMI, UCMC, apa BEM, olahraga, musik juga begitu. Wes, yang penting Uniba ngasih dana banyak, alhamdulillah gitu ya. Tetap harus hati-hati. Ya, kemudian berperilaku ihsan, seakan-akan melihat Allah dimanapun berada, patuh kepada syariat Allah, dan bagaimana peringatan-peringatan yang keras itu ya kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, tindakan-tindakan kemungkaran. Nah, semoga kita selalu dilindungi, semoga kita selalu diberikan eh, pengingat untuk mengawasi diri kita sendiri dan juga mampu ya mengontrol diri kita sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi dalam Islam itu kebebasan setiap individu tetapi dibatasi oleh syariat. Ingat bahwa Islam itu kita belajar batas. Ya, teman-teman belajar agama, belajar akidah, syariat, belajar tauhid, teman-teman akan melihat di situ, oh, ternyata kita ini belajar batas-batas. Anjing itu juga ditulis dalam Al-Quran. Kesetiaannya, bagaimana kemampuannya, teguh, setia. Tetapi bagaimana bahwa anjing itu najis. Maka kita sebagai manusia harus ada batas. Nah, itu contoh. Ya, oke. Jadi pengawasan manajemen di masa Rasulullah itu adalah terkait SDM. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dari awal, pertemuan pertama, pertemuan kedua, ekonomi Islam, manajemen Islam itu tidak bicara sistem. Tidak poin satu-satunya terpenting itu adalah kebijakan, bukan. Tapi yang nomor satu itu adalah manusianya, pegawainya, SDM-nya. Apa artinya? Adab dan akhlaknya. Gambaran sederhana, misalnya di Indonesia itu tidak ada polisi. Misalnya ya, misalnya. Kenapa sih? Karena tugas polisi itu menjaga keamanan. Ya, misalnya aja di Indonesia tidak ada polisi, nggak ada, nggak ada kekacauan, nggak ada sesuatu kejahatan yang terjadi. Kenapa? Karena manusianya, SDM-nya seluruh Indonesia itu akhlak dan adabnya itu sudah paham. Oh, lampu merah saya berhenti. Meskipun buru-buru, ya berdoalah hola wala quwata illa billah, tetap harus disiplin, tetap harus patuh. Lampu abang ya tetap berhenti. Tidak ditabrak gara-gara terlambat dimarahi atasan, tidak. Jadi mentalnya, adab dan akhlaknya itu bukan lagi bergantung kepada atasan, sudah bergantung kepada Allah. Telat sebentar ya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya tetap bisa ibadah, saya bekerja hanya untuk mencari ridho Allah, pahala Allah, seperti itu. Ya, jadi Rasul itu selalu mengawasi bagaimana pegawai, SDM-nya bagaimana itu. Bahkan saya beberapa kali pengalaman bekerja, pengalaman juga mencari karyawan. Nomor satu itu bukan gaji. Nomor satu bukan gaji, tapi ketentraman hati. Ya, yang saya alami waktu S2 itu beasiswa, dan saya juga mendapat uang saku per bulan tidak besar, tidak banyak. Bahkan saya ditertawakan dari
Solo, Semarang, dari Jakarta. Kok kecil sekali uang sakunya, gaji, upahnya. Tetapi saya merasa tentram hati saya karena setiap saya beli buku diganti uangnya. Saya beli makan diganti uangnya, saya beli bensin diganti uangnya. Jadi benar-benar bukan hanya sing penting gaji gede. Bukan. Indonesia itu pegawainya kurang gede apa? PNS, pejabat, kepala DPR, kepala komisaris, direktur, staf khusus presidennya kurang gede apa? Pertamina. Tetapi ya astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim bahwa kinerjanya astagfirullah masih korupsi juga. Ya, karena memang SDM-nya nggak benar. Tidak lagi diingatkan kepada Allah. Ya, nah jadi yang paling penting nomor satu tadi pegawainya. Pengawasan dan audit terhadap kinerja pegawainya. Yang kedua apa? Allah. Apa itu? Zakat. Zakat itu wajib. Ya, jangan salah, zakat itu wajib. Jadi bagaimana Rasul itu memberikan pengawasan audit kepada orang-orangnya, karyawan, pegawainya, yang kedua kepada kewajiban zakatnya. Ya. Nah, teman-teman, jadi Khulafaur Rasyidin pun menjalankan apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, ya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang kemudian dalam mekanisme pasar itu membentuk yang namanya Al-Hizbah, lembaga yang bertugas mengawasi kondisi ekonomi dan sosial, kejujuran dalam dagang. Ya, nggak boleh ada takaran timbangan. Bahkan diceritakan waktu itu di Umar bin Khattab di pasar, salah satu pengawas pasar saya lupa waktu itu perempuan, perempuan tegas dan em, pengetahuannya luas, pinter. Ya, makanya kita perlu orang yang pinter, gitu loh. Ya, orang yang pinter, kemudian dia berkeliling pasar untuk mengawasi pasar karena dia al-hisbah di masa pemerintahan Umar. Nah, perempuan sebagai al-hisbah tadi mendapati bahwa penjual susu sapi itu menjual susu sapi sudah dicampur dengan air. Maka saat itu juga langsung diminta keluar dari pasar. Ah, ya, jadi harus amanah. Jadi benar-benar seorang penjual, orang pedagang itu di zamannya Umar bin Khattab itu benar-benar harus tersertifikasi, paham bagaimana bermuamalah, bagaimana harus amanah dalam jual beli, paham bagaimana harus syirkah. Nah, tuh kan. Jadi menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat itu luar biasa beratnya. Dunia akhirat itu berat. Siapa bilang jadi presiden terus tinggal duduk-duduk? Siapa bilang kepilih jadi DPR tinggal duduk-duduk menikmati gaji? Tidak. Ya udah berat ngurusi masyarakat. Berat juga tanggung jawabnya di akhirat. Itu ya, teman-teman. Jadi semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Rangkuman ini sekali lagi saya berikan kepada teman-teman untuk bisa menyederhanakan materi. Bu, dikumpulkan nggak, Bu? Tidak. Tapi seperti biasa pada saat UTS nanti ya mungkin. Nah, UTS kan teman-teman ngerjain ujian itu mungkin saya akan memberikan penilaian terhadap catatan. Jadi teman-teman tuh eh, rajin mencatat atau tidak ya gitu. Ya. Nggak harus banyak-banyak, nggak harus banyak-banyak, sesuai kemampuan saja. Saya hanya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang rajin, ya, yang rajin. Siapa tahu kalau saya ada kenalan administrasi gitu butuh admin yang rajin, seneng nulis ya, saya bisa merekomendasikan ya, siapa tahu loh, ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah setiap fungsi dari POAJ itu ada dalil dalam Al-Qur'annya. Apa saja aspek yang harus diperhatikan dan apa sih contoh yang pernah dilakukan Rasulullah gitu. Ya, silahkan dilengkapi. Saya harap ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Ya, merangkum. Baik, kemudian urgensi manajemen dalam Islam itu adalah sholat. Ya, dan dirikanlah sholat. Nah, wa aqimis sholat. Sholat itu bukan hanya dilaksanakan seperti orang senam aerobik, ya, bukan. Tetapi wa aqimis sholat ditegakkan. Islam itu dalam menjalankan sholat itu sakral, ya, itu urgensi manajemen. Manajemen Anda yang hobinya bermain, main bola, main bareng, main Mobile Legend,
Kalau Anda nggak punya manajemen yang bagus, ya nggak akan sempat buat sholat. Bahkan Anda sempat-sempatkan sholat itu 1 menit. Namanya sholat ekspres. Wah, jelek manajemen Anda seperti itu. Anda begadangan bangun tidurnya nggak disiplin. Kesiangan sholat subuhnya. Itu berarti manajemen Anda sangat kurang. Ya, kemudian bagaimana manajemen hati kita? Sholat nggak boleh buru-buru. Kita pasrahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah. Sabar, sempurnakan gerakannya. Angkat telapak tangannya Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai mantah. Allahu Akbar. Itu manajemen hati. Bagaimana sholat dan sabar itu menjadi satu paket. Orang yang nggak sabar itu nggak bisa sholat. Ya. Kemudian bagaimana sholat itu harus memperhatikan makmum. Tuh, organizer. Ya, organisasi dengan beberapa orang. Imam bertanggung jawab dengan karyawan, dengan anggota di dalam organisasinya, dalam sholat berjamaahnya. Kalau makmum belum siap, ya diabani. Ya, solu, solu, atau kumandangkan iqomat. Disiapkan, diingatkan. Ayo udah ngobrolnya sholat dulu. Sholat. Ditunggu siap, berdiri tegak, baru dimulai. Allahu Akbar. Ya, bukan masih sibuk, masih jalan-jalan ke sana kemari, ada yang antri wudhu. Nah, itu perlu dipertimbangkan dalam manajemen konkret itu, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mempertimbangkan bagaimana kualitas sholat kita terhadap kualitas hidup kita, kualitas pekerjaan kita. Itu sejalan. Ya, itu sejalan. Ya, jadi teman-teman, bagaimana sih kalau teman-teman ingin memperbaiki kualitas hidup, ingin memperbaiki pekerjaan, perbaikilah sholatmu. Bacaannya perbaiki. Biasanya Al-Fatihah terus Qul huwallahu ahad. Biasanya Al-Fatihah terus An-Nas. Perbaiki. Sesekali habis Al-Fatihah itu An-Naba, sesekali Al-Mulk, sesekali Al-Baqarah misalnya. Ya, perbaiki, baca lagi Al-Qur'annya. Seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Apakah ada pertanyaan, ada tambahan, ada koreksi sebelum saya tutup? Cukup ya? Baik teman-teman, di sini saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya izin untuk menutup dan semoga pekan depan ya, berarti besok Senin. Oh, Senin, Rabu ya. Kita akan berjumpa kembali dengan perkuliahan di kelas secara offline. Teman-teman mohon disiapkan untuk presentasinya. Yang berikutnya yaitu tadi ya, kakak dan satunya Arfa siapa tadi? Ya, mohon disiapkan. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih nggih, Bu. Baik, sama-sama.